Yo, what's up lagi bersama dengan gua Mail. Welcome to come back to my channel Muhammad Ismail. Oke, cuy. Seperti biasa di video kali ini gue bakal ngebacain cerita-cerita lu lagi ya. Soalnya kemarin itu ceritanya cerita goblok temennya gitu loh. Gue nggak tahu cerita ini bakal sama kayak kemarin atau enggak. Nggak seberapa lama, langsung aja ke cerita yang pertamanya nih. Let's go. Halo mas, gue mau cerita dikit nih. Anggap aja kita lagi ngobrol santai. Siap. Jadi gue punya temen. Anaknya dulu itu normal banget, asik diajak nongkrong, gak ribet, gak aneh-aneh. Pokoknya tipe yang kalau diajak main jam 2 pagi juga jam 2 pagi juga gas, tanpa banyak tanya. Nah, semua berubah sejak dia kenal cewek. Sebut aja namanya John. Sebutnya namanya J dah. Awalnya gue sama teman-teman lain ikut seneng. Mikirnya ya bagus lah dia nemu yang bikin dia bahagia, tapi makin sini kok kelakuannya makin gak masuk akal. Yang dulu cuek sekarang jadi super sensitif, yang dulu santai sekarang tiap detik ngecek HP. Bahkan pas lagi nongkrong pun dia lebih fokus sama chat daripada ngobrol sama kita. Dari situ kok gue mulai ngerasa ini bukan sekedar jatuh cinta biasa, tapi udah masuk fase bucin yang agak mengkhawatirkan dan sedikit bikin kita semua geleng-geleng kepala. Puncaknya itu kejadian waktu kita lagi nongkrong di warung kopi langganan. Biasanya dia paling heboh, paling banyak cerita, tapi malam itu dia diem aja sambil senyum sendiri liatin layar HP. Tiba-tiba dia bilang harus pulang karena cewek gue lagi bad mood. Kita pikir ya paling bercanda, beneran dia langsung cabut tuh. Ninggalin kita yang lagi seru-seru ngobrol, yang bikin ngakak jarak di rumah ceweknya sama tempat nongkrong itu hampir 1 jam. Dan dia bela-belain cuma buat nemenin call. Bayangin, cuma buat nemenin video call doang dia rela nungguin kita semua. Dari situ kita mulai julukin dia admin call center. Tapi ya gitu dia malah bangga, katanya namanya juga effort. Kita cuma bisa saling lihat-lihatan sambil nahan ketawa, tapi dalam hati juga agak prihatin ngeliat perubahan dia yang gratis banget. Belum berhenti di situ, kegoblokan temen gue makin naik level. Waktu dia rela ngelakuin hal-hal yang sebelumnya dia benci. Dulu dia paling anti nonton drama romantis, katanya cringe. Sekarang tiap hari update statusnya soal scene drama yang dia tonton bareng ceweknya. Bahkan dia pernah nolak ajakan futsal cuma karena lagi movie date online. Kita semua shock karena futsal itu ibarat ibadah mingguan buat dia. Yang lebih parah lagi, dia mulai berubah cara ngomong. Dari yang santai jadi sok lembut. Bahkan kita pun kadang kebawa gaya chat dia ke ceweknya. Pernah dia ngomong ke gue, jangan lupa makan ya, pakai nada manja. Gue langsung merinding. Kita ketawa sih, juga makin yakin kalau temen gue udah terlalu dalam tenggelam di dunia percintaannya sampai lupa jadi dirinya sendiri yang dulu. Suatu hari kejadian paling absurd pun terjadi. Temen gue minjem duit ke kita semua cuma buat beliin hadiah anniversary ini. Padahal dia sendiri lagi bokeh. Yang bikin kita makin geleng-geleng, dia bahkan gak inget tanggal anniversary-nya. Jadi dia panik sendiri karena ceweknya ngambek. Akhirnya dia beli hadiah random yang penting ada. Pas kita tanya kenapa segitunya, dia cuma jawab biar dia gak marah. Itu jawaban paling polos tapi juga paling bikin kita mikir. Dari situ kita sadar temen gue bukan cuma bucin, tapi udah kehilangan kontrol sama dirinya sendiri. Dia jadi selalu takut salah, selalu pengen nyenengin orang lain, tapi lupa sama kondisi dirinya sendiri. Kita pengen negur tapi juga gak enak, jadi cuma bisa kasih kode halus sambil berharap dia sadar sendiri kalau yang dilakuin itu udah mulai gak sehat. Betul. Akhirnya gue sempat ngobrol berdua sama temen gue, santai aja, gak ngejat, cuma mau bilang ke dia berubah banget. Dan kita kangen versi dia yang dulu. Dia sempat diem terus ketawa kecil kayak sadar tapi juga bingung harus gimana. Katanya dia cuma pengen hubungan ini berhasil, makanya dia ngelakuin apa aja. Dari situ gue ngerti sih, kadang orang kalau lagi sayang emang bisa jadi goblok tanpa sadar. Betul sekali. Nextnya ceritanya ada banyak nih. Halo mas, jadi gue punya temen. Dulu dia tuh simple banget, nggak ribet. Kalau diajak nongkrong selalu ada dan nggak pernah aneh-aneh. Pokoknya masih waras lah. Nah, semua mulai berubah pas dia deket sama cewek. Sebut aja namanya Ralin. Awalnya sih biasa aja, kita juga santai, tapi lama-lama kok jadi beda. Yang dulunya kalau diajak nongkrong paling depan, sekarang jadi sering ngilang. Yang dulu cuek sama HP, sekarang tiap 5 menit buka chat. Bahkan kadang kita lagi ngobrol, dia tiba-tiba senyum sendiri lihat layar HP. Kita udah mulai curiga tapi masih ketawa-ketawa aja, sampai akhirnya kita sadar ini bukan sekedar suka biasa. Temen gue udah mulai masuk ke fase bucin yang pelan-pelan bikin dia berubah tanpa dia sadarin sama sekali.
Yang bikin kita makin heran itu kebiasaannya sekarang. Jadi tiap kita nongkrong, temen gue selalu minta tempat duduk yang sinyalnya bagus. Iya. Awalnya kita kira dia mau main game, ternyata biar video call-nya lancar. Nah satu waktu kita lagi makan bareng, dia tiba-tiba diem, terus bilang, bentar ya gue ngangkat dulu. Kita kira penting, ternyata cuma nemenin Ralin makan dari jauh. Kita langsung bengong, bahkan dia pernah nyuruh kita geser dikit biar backgroundnya kelihatan rapi pas dia lagi video call. Presiden lu, presiden nggak begitu banget dulu. Kita jadi pikiran tanpa izin. Yang lebih lucu, dia pernah marah karena kita berisik, padahal biasanya dia yang paling ribut. Dari situ kita mulai sadar prioritas udah beda, kita nggak masalah. Dia punya pacar tapi kelakuannya ini bikin kita antara pengen ketawa sama pengen nyadarin. Kejadian paling gokil itu pas kita lagi main bareng. Rencana mau nonton film di laptop semua udah siap, tinggal play. Tiba-tiba temen gue bilang dia nggak jadi ikut karena lagi jalan janjian saat nonton bareng sama ceweknya, tapi lewat telepon. Kita semua langsung ketawa, kirain bercanda, ternyata serius dong, dia beneran cabut pulang cuma buat nonton filmnya sama tapi beda tempat. Yang bikin makin lucu, beberapa jam kemudian dia chat ke grup, tanya endingnya filmnya karena dia ketiduran pas lagi call. Kita langsung spam ketawa, jadi dia udah ninggalin kita, malah nggak nonton juga. Terus di situ temen gue mulai berubah di hal kecil. Dulu dia paling malas bangun pagi, sekarang malah sering bangun lebih awal, cuma buat ngucapin selamat pagi duluan. Bahkan dia pernah bangun subuh cuma karena takut telat balas chat. Kita sampai heran, ini orang siapa sih? Pernah juga dia lagi tidur terus kebangun karena notifikasi. Kok bisa gitu loh? Ada ya gitu ya. Makanya satu hari gue ngobrol sama temen gue, nggak serius banget, cuma nanya kenapa dia berubah. Dia bilang dia lagi pengen serius, makanya dia berusaha selalu ada. Gue ngerti sih maksudnya, tapi gue juga bilang pelan-pelan kalau dia nggak perlu sampai segitunya. Dia sempat mikir terus ketawa bilang mungkin dia emang agak berlebihan. Sekarang sih masih bucin tapi udah agak santai karena masih suka kambuh, tapi udah nggak separah dulu. Bagus lah ya, tapi ya gitu sih. Cuman kalau misalnya lu kayak gitu terus terlama-lama lu ke semua orang malah kebiasa aja gitu loh. Jangan gitulah sama satu orang, kasihan ntar orang lain yang pengen banget sama lu gitu loh. Next cerita selanjutnya. Halo mas, gue balik lagi nih, siapa lu? Jadi gue punya teman namanya Ilham. Halo nih Ilham nih, denger nih Ilham. Dulu dia tuh tipe yang cuek banget, bahkan sering bilang gak peka sama cewek. Kalau ada yang curhat pun jawabannya singkat-singkat, gak pernah terlalu mikirin perasaan orang. Nah anehnya semua berubah pas dia kenal cewek, sebut aja namanya Zivia. Ini cantik namanya. Awalnya kita mikir ini cuma fase biasa, paling juga bentar, tapi makin lama Ilham jadi beda banget. Yang dulu slow respon sekarang jadi paling cepat bales. Yang dulu nggak peduli sekarang malah over mikir. Bahkan dia pernah nanya ke kita, menurut kalian kalau gue balesnya lama dia bakal kepikiran gak ya? Kita langsung bengong, ini orang yang samain dulu kalau di chat 5 jam baru bales. Dari situ kita mulai sadar Ilham udah mulai masuk ke fase bucin cukup serius. Yang bikin kita makin ngakak itu kebiasaan barunya. Jadi Ilham sekarang punya rutinitas aneh, tiap malam harus update ke Zivia tentang kegiatan seharian. Padahal dulu dia aja kadang lupa cerita ke kita. Pernah suatu hari kita lagi nongkrong, dia tiba-tiba sibuk ngetik panjang banget. Kita kira kerjaan atau tugas, ternyata dia lagi laporan harian. Isinya detail banget, dari bangun tidur sampai makan, apa aja dia ceritain. Kita langsung ketahui ini udah kayak absen harian. Bahkan pernah dia minta kita diam dulu, cuma buat rekam voice note biar suaranya jelas. Yang lebih lucu, dia sempat ngulang rekaman 3 kali karena katanya kurang enak dengar. Kita cuma bisa geleng-geleng. Ilham yang dulu santai banget sekarang jadi super niat cuma buat hal-hal yang sebenarnya nggak perlu seribet itu. Kejadian paling absurd itu pas kita lagi rencana pergi bareng ke keluar kota. Semua udah siap dari transport sampai ke tempat tujuan. Ilham juga awalnya semangat banget, tapi sehari sebelum berangkat dia tiba-tiba bilang gak jadi ikut. Alasannya karena Zivia lagi gak enak badan dan dia pengen nemenin dia dari jauh. Kita semua langsung ketawa, gak percaya nemenin dari jauh maksudnya cuma standby di chat sama telepon. Akhirnya kita tetap berangkat tanpa dia. Yang bikin makin lucu, pas kita lagi di jalan dia malah spam chat nanya ke kita lagi di mana, padahal dia sendiri yang gak ikut. Bahkan dia sempat bilang kangen suasana perjalanan. Kita langsung roasting habis-habisan. Dari situ makin kelihatan kalau dia tuh udah terlalu larut semua hubungan, sampai hal kayak seru kayak gitu aja dilewatin. Betul. Akhirnya gue sempat ngobrol santai sama Ilham, nggak yang serius banget, cuma sekedar ngingetin. Gue bilang kalau dia berubah dan agak beda dari biasanya. Dia sampai ketawa terus bilang dia juga ngerasa gitu tapi lagi nikmatin aja. Gue ngerti sih namanya juga lagi sayang ya, tapi gue juga bilang pelan-pelan kalau dia nggak perlu sampai ninggalin hal lain yang dia suka.
dia ngangguk kayak mikir sekarang sih masih bucin tapi udah mulai agak balance, kadang masih ada momen aneh tapi udah nggak separah dulu. Dan jujur aja cerita kayak gini tuh udah pasti banyak yang relate, entah lo jadi ilham atau punya temen kayak dia. Yang penting jangan lupa sama diri sendiri, betul ya. Thank you lo, thank you udah kasih masukannya ke gue, ke para viewers gue ya. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. See you next time nya, peace, enjoy.